Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2020 Masehi. Kita kembali alhamdulillah bisa melanjutkan thalabul ilmi kitab, yaitu melanjutkan pelajaran fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta memberikan kita bimbingan untuk mengamalkan segala yang telah kita ilmui. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kedua, alhamdulillah kita telah selesai dari penjelasan tentang tata cara memandikan mayit, proses-prosesnya, apa yang harus disiapkan berdasarkan petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kewajiban yang kedua terhadap mayit, yaitu mengkafankan. Di kitabnya di halaman 94 di poin 197 di situ disebutkan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan kafan. Dan ini tentu tidak cukup sebagai bekal bagi kita, sehingga kita butuh untuk menambahkan beberapa poin yang berkaitan dengan cara mengkafankan mayit. Maka kita katakan sebelum kita masuk dan membaca kitabnya, bahwasanya mengkafankan mayit itu merupakan fardu kifayah bagi yang masih hidup untuk saudaranya yang telah meninggal dunia. Dan mengkafankan itu dilakukan setelah proses memandikan selesai. Ketika proses memandikan jenazah sudah selesai, maka sebelum dikafankan tentu terlebih dahulu dikeringkan dulu badannya si mayit dengan menggunakan handuk. Kemudian disisir dengan rapi rambutnya. Kalau dia punya kuku agak panjang silahkan dipotong. Dan bagi perempuan rambutnya dianjurkan untuk dikepang menjadi 3, kemudian ditaruh di bawah punggungnya. Baru setelah itu kita mulai proses mengkafankan mayit dengan menyiapkan kain kafan tentu. Digunting sesuai dengan ukuran mayitnya, panjang kain kafannya itu sesuai dengan tinggi mayit diukur, kemudian dilebihkan karena nanti akan diikat di atas kepala dan di bawah kakinya. Kemudian juga yang perlu dihadirkan, disiapkan adalah parfum atau minyak wangi. Kalau ada misk, kita pakai misk atau yang lain. Kemudian ada istilahnya hanut. Hanut itu bentuknya serbuk, yang fungsinya juga sebagai wewangian dan bisa membuat tubuh si mayit itu tidak digerogoti oleh semut, rayap, dan yang lainnya. Setelah proses pengguntingan selesai,
perlu diketahui bahwasanya untuk laki-laki disunahkan dikafankan mengenakan atau menggunakan 3 helai kain. Dipotong sama panjangnya 3 helai. Adapun bagi wanita, maka para ulama mengatakan dianjurkan untuk dikafankan menggunakan 5 jenis helai kain. Yang pertama ada istilahnya izar. Ini bagi wanita, ada izar. Izar itu kain, sarung untuk menutupi bagian bawah tubuhnya seperti sarung laki-laki. Dan sarung ini diambil dari kain kafan. Jadi bukan sarung dibelikan seperti mangga dan yang lainnya. Itu diambilkan, dipotongkan dari kain kafannya, digunting saja. Fungsinya untuk menutupi bagian bawah auratnya. Itu izar. Kemudian yang kedua rida. Rida itu selendang atau gamis. Juga diambilkan dari kain kafan. Jadi diukur tinggi tubuhnya dari kepala sampai pusar atau di bawahnya. Dari leher diukur sampai pantatnya lah, sampai menutupi kemaluannya. Itu berapa panjangnya. Kemudian dipotongkan dari kain kafan yang ada, bukan gamis dibelikan secara khusus, tidak. Dengan cara dilipat jadi 2, ya. Dilipat sama panjang jadi 2, itu kainnya setelah digunting dilipat jadi 2. Kemudian nanti di bagian atas dibolong sedikit, digunting segitiga di bagian tengah yang nanti berfungsi sebagai gamis. Nanti gamisnya itu dimasukkan dari kepala sehingga menutupi bagian atas tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada khimar. Khimar itu penutup kepala, kayak jilbab lah, juga diambilkan dari kain kafannya. Lalu kemudian dibungkus dengan 2 helai kain kafan biasa. Ini jenis kain kafan yang digunakan, yang dianjurkan oleh para ulama, yang digunakan untuk mengkafankan mayit perempuan. Kemudian berikutnya tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan hal seperti ini. Diperhatikan yang ada di gambar di sini. Yang pertama disiapkan tali yang akan digunakan untuk mengikat mayit seperti ini. Dan tali kafan pun itu diambil dari kain kafan itu sendiri, dirobek saja kecil-kecil. Kemudian ditaruh bisa di atas tempat seperti ini khusus untuk membaringkan mayit, atau bisa ditaruh di bawah di lantai talinya dulu. Baru setelah itu, setelah talinya siap, barulah kain kafannya disusun seperti ini. Disusun ya. Disusun 3 bagi laki-laki. Seperti ini. Kemudian setelah tersusun rapi kain kafannya, barulah kain kafan tersebut dikasih wewangian. Dikasih wewangian yang ada, yang sudah dipersiapkan. Kalau ada hanub, ya, serbuk tadi, ditaburkan di kain kafannya. Mungkin dia sejenis serbuk cendana atau apa, kalau ada, ya sunnah hukumnya. Kalau tidak ada juga tidak mengapa. Setelah siap seperti ini, barulah mayitnya dibawa, ya seperti ini. Mayitnya dibawa ke atas tempat khusus tadi, dan diperhatikan mayit ini masih mengenakan kain yang menutupi auratnya. Jadi setelah selesai dimandikan, kain yang basah yang menutupi auratnya itu diganti dengan kain yang kering untuk menutupi auratnya. Kemudian saat dibawa ke tempat pengkafanan juga kainnya ini masih tetap ada agar auratnya tidak terlihat. Barulah saat itu si mayit itu dibungkus atau dikafan dengan kain kafannya satu persatu seperti gambar di bawah, ya.
dibungkus dulu dengan helai yang paling atas susunannya. Ditutupi bagian tubuh sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Nah, saat kain pertama itu sudah menutupi si mayit seperti ini, barulah kain yang di atas itu ditarik dari bawah. Ya, ini ditarik dari bawah. Ya, ini dihilangkan ini. Setelah kain pertama menutupi si mayit, maka kain penutup auratnya yang ini ditarik dari bawah, dilepas. Ini helai yang pertama. Setelah menutupi mayit baru ditutup dengan helai yang kedua, lalu helai yang ketiga satu persatu. Setelah ditutup dengan 3 helai, barulah si mayit diikat seperti ini. Diperhatikan, ya. Diikat bagian atas, di atas kepala setelah kita pocongnya. Kemudian di bawah kaki juga diikat, di bagian sini diikat, bagian tengah diikat. Dan jumlah ikatannya itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang cukup 3, kalau tidak cukup tambah 5 dan seterusnya. Kemudian sedikit yang lupa kita sampaikan tadi, yaitu posisi tangan si mayit, ya, posisi tangan si mayit sebelum dibungkus, sebelum dikafankan, itu sesuai dengan kondisi si mayit itu, mana gampangnya, sesuai yang lebih, atau sesuai dengan kebiasaan yang ada. Kalau bisa disedekapkan, kalau kebiasaannya disedekapkan, tangannya silahkan disedekapkan. Kalau memang diluruskan seperti ini juga tidak mengapa. Kemudian nanti kakinya ini ditutup rapat. Ini cara mengkafankan mayit. Yang laki-laki, adapun perempuan, maka tahapannya sama, hanya saja tadi perempuan itu butuh ada izar namanya. Jadi di atas 3 helai atau 2 helai kain biasa seperti ini, ditaruhkan ada izarnya, sarungnya, kemudian nanti dipakaikan selendang. Setelah itu dipakaikan khimar penutup kepala, baru dibungkus dengan 2 helai kain biasa. Ini dia kurang lebih tata cara mengkafankan mayit. Kemudian berikutnya kita ambil dan baca kitabnya di poin 197. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Syekh rahimahullahu taala berkata, wal wajibu fil kafani thawbun yasturu jami'ahu siwa ra'sil muhrimi wa wajhil muhrimati. Singkat beliau jelaskan, beliau katakan wal wajibu fil kafan, yang wajib dilakukan saat mengkafankan mayit adalah thawbun yasturu jami'ahu, membungkus atau mengkafankannya dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang wajib dilakukan ketika mengkafankan mayit adalah membungkusnya atau mengkafankannya dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi tertutup seluruh tubuhnya, tidak ada yang terlihat. Siwa ra'sil muhrimi, kecuali kepala orang yang meninggal dalam kondisi sedang berihram, sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Yang laki-laki, siwa ra'sil muhrim, kecuali kepala laki-laki yang sedang berihram, kepala laki-laki yang sedang berumrah atau berhaji. Ketika dia meninggal dalam kondisi sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka terkala dikafankan, kepalanya tidak boleh ditutup. Jadi kain kafannya itu hanya sampai leher, diikat di situ. Kepalanya terbuka. Begitu pula wa wajhil muhrimati, ketika ada wanita yang meninggal dalam kondisi sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka saat dikafankan wajahnya tidak boleh tertutup.
Kalau bisa atau kalau kita boleh gambarkan itu seperti pocong itu dia bentuknya, wajahnya terbuka. Tetap diikat di atas kepalanya, namun di bagian wajahnya itu terbuka, tidak boleh tertutup. Dan ini sebagai bentuk pemuliaan kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi membaca talbiyah. Selain orang yang selain orang yang meninggal dalam kondisi ihram sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka seluruh tubuhnya harus ditutupi oleh kain kafan. Ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Pada pekan depan insya Allah kita akan sampaikan kewajiban yang ketiga untuk mayit, yaitu menyolati. Semoga difahami. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui Japri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.